Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini Jumat 19 Maret 2021 kembali kita berada di program talkshow layanan publik kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan bersama Inmas TV, jendela informasi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Dan menarik hari ini, kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengelolaan Dumas di Kementerian Agama, peta dan klaster-klasternya, ini narasumber yang hadir ini nggak kalah hebat, akan mempertajam lagi bagaimana kemudian kategori-kategori gratifikasi yang kemudian ini akan memberikan informasi dan edukasi untuk kita ASN khususnya di Kementerian Agama. Saya perkenalkan dulu narasumber siapa yang hadir ini. Saya sapa yang pertama Bapak Khairun Nas. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Sehat. Sudah berapa kali ke Palembang, Pak? Sudah puluhan kali, Pak. Sudah puluhan kali. Artinya sudah sangat hafal, Pak, ya, dengan kuliner-kulinernya gitu, Ya. Pak. Jadi kalau ke Palembang, Pak, belum ke Jembatan Ampera, belum makan pempeknya, katanya belum sah gitu masuk Palembang. Ya. Baik, para pemirsa, nanti 30 menit ke depan insya Allah kita bersama Pak Khairun Nas. Pak Khairun Nas ini adalah Inspektur Wilayah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang bagian Inspektur investigasi yang menangani khusus terkait hal-hal yang investigasi. Dan narasumber kita yang kedua, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Mukhlisuddin SHMA. Apa kabar, Pak? Sehat? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tampil juga di TV, Mas TV, Pak. Sekarang tampil lagi. Jadi luar biasa ini, Pak. Terus memberikan edukasi ke masyarakat Sumatera Selatan. Nanti kita akan bincang-bincang, Pak. Dan pertama, saya informasikan bahwa siaran ini bisa disaksikan melalui tayangan YouTube Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Facebook dan medsos resmi dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Pak Khairun Nas, bisa diceritakan kedatangan ke Palembang ini dalam rangka apa? Ya. Terima kasih Pak Saifuddin, Pak Kanwil, kehadiran saya ke kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan dalam rangka melakukan koordinasi terkait dengan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan. Karena sampai saat ini masih ada saja masyarakat melaporkan ke Kementerian Agama Pusat tentang berbagai hal yang dilaporkan di lingkungan Kanwil Sumatera Selatan. Nah, dalam rangka hal ini, bagaimana kita berharap ke depan Dumas ini, pengaduan masyarakat ini, pertama kami harus menyikapinya sesuai dengan ketentuan bahwa Dumas itu harus kita sikapi. Kalau tidak kita sikapi nanti kecewa orang yang melaporkannya. Yang kedua, Dumas tersebut tidak serta-merta kami lakukan investigasi, tetapi ada kalanya kami lakukan klarifikasi, kami lakukan koordinasi sejauh mana kebenaran atas pengaduan masyarakat tersebut. Karena pola yang ada di Inspektorat Jenderal itu terkait dengan pengaduan masyarakat itu ada dua. Pertama, kami lakukan telaahan, hasil telaahan tersebut bisa dilanjutkan dengan audit investigasi. Dan kalau dilakukan audit investigasi, memang itu sudah tugas pokok dan fungsi kami di Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kemudian pola yang kedua adalah setelah dilakukan pentelaahan, ini tidak perlu dilakukan investigasi, tetapi perlu dilakukan klarifikasi dan konfirmasi sejauh mana kebenaran atas pengaduan masyarakat tersebut. Dan setelah kita lakukan klarifikasi dan setelah kita lakukan investigasi, baru kita menjustifikasi bahwa Dumas ini benar atau tidak benar. Itu kemudian kehadiran kami di Sumatera Selatan sekarang ini dalam rangka untuk melihat dan sejauh mana pihak Kementerian Agama menyikapi, khususnya Kanwil Sumatera Selatan menyikapi atas pengaduan masyarakat tersebut. Baik. Itu barangkali kehadiran. Menarik Pak Khairun Nas. Kita melihat cukup banyak kemudian yang masuk pengaduan dari masyarakat baik internal maupun eksternal ini ketika keran sudah dibuka seperti ini.
Tapi tentu kita ingin tahu ada kan klasifikasi mana sih pengaduan yang bisa terus, pengaduan yang kemudian tidak bisa terus, biar yang ngadu dan kita lebih bertanggung jawab lah seperti itu yang ngadu, Pak. Iya. Salah satu yang menjadi patokan kita adalah melihat pihak pelapor atau pihak yang mengadukan. Kalau pihak melaporkan atau pihak pengadu tersebut tidak menyebutkan identitas dirinya, sehingga kita tidak bisa dari mana pelapor sesungguhnya. Karena nanti kita akan memberikan feedback umpan balik atas pengaduan tersebut. Kalau alamatnya tidak tahu, identitas orangnya tidak jelas, ke siapa nanti kita akan berikan feedback bahwa hasil pengaduannya seperti apa yang sudah kita tangani. Itu kriteria yang pertamanya. Yang kriteria yang kedua adalah melihat substansi yang dilaporkan. Kalau substansi yang dilaporkan itu tidak disertai dengan bukti dan alat-alat data dukung yang lainnya, kemudian serta yang dilaporkan itu tidak berkaitan dengan tupoksi atau otakir yang bersangkutan, itu kita kategorikan tidak masuk hal yang harus kita tangani ke investigasi. Itu yang cukup kita lakukan dengan yang klarifikasi seperti ini. Baik. Nah, tetapi sebaliknya, kalau yang melaporkan itu jelas identitas orangnya, kemudian substansi yang dilaporkan juga terkait dengan tugas pokok fungsi pejabat yang dilaporkan. Nah, itu kemudian disertakan dengan alat-alat bukti atau dokumen-dokumen data dukung yang lain, itu menjadi bahan bagi kita melakukan investigasi. Dan sebelum kita lakukan investigasi dengan pengaduan tersebut, kita bisa memetakan sasaran auditnya siapa saja, kemudian objek auditnya apa saja, kemudian di samping lingkup, dan juga kami akan menentukan kalau kasusnya seperti ini harus menugaskan berapa orang dan harus berapa hari. Itu berdasarkan telahan dari pengaduan-pengaduan yang jika sekiranya disertai dengan data dukung, disertai dengan informasi-informasi yang jelas seperti itu. Baik, luar biasa Pak Khairunnas ini memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa boleh kita memberikan saran, memberikan kritik dan pengaduan, tapi harus bertanggung jawab dengan identitas yang jelas. Baik Pak Khairunnas, nanti tetap kita lanjut. Saya ingin ke Pak Kanwil nih. Pak Kanwil, untuk Sumatera Selatan sendiri, tadi sudah disampaikan oleh Pak Khairunnas, kedatangan kali ini adalah dalam rangka menindaklanjuti beberapa dumas yang ada di Sumatera Selatan. Seperti apa sih situasi pengelolaan dumas yang ada di Kanwil Sumatera Selatan ini, Pak? Silakan. Terima kasih Pak Inspektur yang sama kita hormati dan kemuliaan. Alhamdulillah, ini suatu keberkahan ya. Ya Allah itu senantiasa berikan yang terbaik untuk hambanya. Kenapa tidak? Semuanya sudah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup. Salah satu di antaranya untuk kepuasan masyarakat melalui ada link pengaduan. Khusus Kementerian Agama, jajaran Kementerian Agama Sumatera Selatan, kita sudah meluncing pengaduan masyarakat secara khusus sampai ke desa-desa, dan kemarin langsung dihadir Pak Sekjen, pakai itu melalui WA, pakai melalui SMS, melalui link dari Kementerian Agama. Jadi silakan disalurkan di sana, terus sampai ke Bapak Inspektur, secara proporsional dan profesional, tidak keinginan kita saja, sehingga data dukung, legalitas formalnya lengkap, identitasnya lengkap, objektivitasnya juga tepat. Ini pasti kita akan lakukan secara baik, di mana dan kemana, serta apa yang harus kita lakukan. Jadi kita berbuat itu akan betul-betul sesuai dengan apa yang akan diinginkan oleh masyarakat itu. Jadi tugas pokok dan fungsi kita itu sebagai sipil negara di dalam agama kan jelas untuk pelayanan dengan masyarakat yang terbaik. Barakallah. Untuk menyambut dari kedatangan tim dari Dumas Ijen Kementerian Agama Republik Indonesia yang hari ini datang ke kantor wilayah, apa yang ada persiapan khusus nggak Pak dari Pak Kanwil dan semua jajaran yang ada di sini? Ya, Kementerian Agama ini kan satu visi satu misi. Mulai dari Bapak Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, sampai ke tataran bawah di kantor agama, Kemenak dan seterusnya. Masing-masing tupoksi kan sudah ada. Salah satu di antaranya hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu dari tim Dumas dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk melakukan klarifikasi, melakukan komunikasi yang berkaitan. Tentunya kita akan menyiapkan, ada sudah beberapa masuk Dumas yang ada kantor agama dan juga untuk diklarifikasikan yang dimasukkan dalam kategori yang Dumas. Sehingga ini sudah kita lakukan secara seksama, sehingga para tim kita dari Dumas Kementerian Agama sudah bisa melakukan itu dengan cara baik.
Baik, terima kasih, cukup jelas Pak Kanwil. Pak Khaironas, kita ingin tahu lebih dalam sejauh mana sih kewenangan Dumas ini ketika sudah melakukan penelitian di lapangan, verifikasi, klarifikasi, kemudian adakah kemudian langkah-langkah semacam rekomendasi atau apa gitu. Tapi tahan dulu Pak Khaironas, kita ikuti dulu layanan publik berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Setahun sudah masyarakat Indonesia bergelut dengan pandemi COVID-19. Berbagai macam upaya yang telah kita lakukan, pemerintah pusat maupun daerah, supaya dapat menghindari virus tersebut. Berikut juga Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Haji Yakut Khalil Qomas, mengeluarkan instruksinya nomor 1 tahun 2021 tentang sosialisasi penerapan protokol kesehatan 5M yang ditujukan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama pusat hingga daerah. Oleh karena itu saya, Haji Mukhlisuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, mengajak pada seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, ormas maupun tokoh-tokoh agama, seluruh masyarakat semuanya selalu mematuhi serta mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan dengan 5M. 1. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi interaksi dan mobilitas, dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Jangan lengah, jangan menyerah, jangan kendor. Virus COVID-19 masih menghantui kita. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, akan berkahi kita semua. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah masuk di segmen yang kedua. Tidak kalah menarik kalau di segmen yang pertama sudah dikupas sejauh mana kemudian bentuk-bentuk dari pengelolaan Dumas itu, dan di segmen kedua kita ingin mempertajam lagi. Kita kembali ke Pak Khaironas. Pak Khaironas, Ya. ketika Dumas turun ke lapangan seperti ini, kemudian langkah selanjutnya apa? Dari hasil apa, melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan gitu, kira-kira kelanjutannya gitu. Kelanjutan dari setelah kita lakukan klarifikasi, kita lakukan koordinasi ke lapangan atas Dumas tersebut. Manakala Dumas tersebut hasil klarifikasi ini menguatkan dugaan benar atas pengaduan tersebut, maka kami dari Inspektorat Jenderal akan menurunkan tim investigasi. Jadi jika sekiranya klarifikasi dan itu ada dugaan benar terjadi atas apa yang dilakukan tersebut, kami akan melakukan penugasan investigasi untuk pembuktian ke lapangan. Jadi bisa sampai ke investigasi, Pak? Iya. Karena investigasi itu salah satu dasar melakukan investigasi adalah pengaduan masyarakat ini. Di samping adalah permintaan-permintaan atau permintaan-permintaan dari pimpinan Ya. Nah, yang paling banyak itulah dari Dumas ini. Kami setelah melakukan klarifikasi dan ternyata kuat dugaan benar atas pengaduan masyarakat tersebut, tindak lanjut berikutnya adalah melakukan investigasi. Kami akan melakukan tim investigasi. Kemudian setelah dilakukan investigasi, jika sekiranya terbukti benar hasil audit investigasi, maka akan diberikan rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga. Jika sekiranya terbukti benar umpamanya melakukan pelanggaran disiplin, atau terbukti benar melakukan jual beli jabatan, atau terbukti benar umpamanya melakukan pungutan, atau terbukti benar adanya gratifikasi, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku juga. Nah, sanksi-sanksi ini juga kita juga akan melihat sejauh mana penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Karena jenis hukuman itu tidak serta-merta karena terjadinya pelanggaran, tetapi lebih disebabkan apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran tersebut.
Jika terjadinya pelanggaran tersebut karena di luar kemampuan dia, karena keterpaksaan dia, dan bukan karena kemauan pribadi dia, itu bisa meringankan dia. Baik. Ini menarik, Pak. Tadi terkait gratifikasi. Ada kemudian orang itu merasa bahwa ini tidak merasa bahwa itu kategori gratifikasi, diambil segala macam. Bisa nggak dijelaskan, Pak? Yang kategori gratifikasi itu seperti apa sih, Pak? Sebagai edukasi ke ASN kita ya, Pak. Nah, gratifikasi dalam peraturan Menteri Agama tersebut menjelaskan bahwa setiap pemberian kepada pejabat negara atau ASN berkaitan dengan pekerjaan dan jabatannya. Apakah dalam bentuk janji uang, barang, dan segala macamnya yang diterima oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Itu masuk kategori gratifikasi. Dan ada hal yang tidak masuk dalam kategori gratifikasi, contohnya pejabat negara melangsungkan pernikahan atau resepsi pernikahan putra atau putrinya. Oh, itu sudah masuk kategori enggak gitu? Tergantung nilainya. Oh, kalau nilainya di atas 1 juta itu masuk kategori gratifikasi. Itu dia tidak boleh menerimanya. Tetapi kalau di bawah 1 juta itu boleh. Itu ada di dalam PMA-nya, ada seperti itu. Nah, kemudian kaitan dengan gratifikasi ini, karena sifatnya pengertian pemberian dalam arti luas, maka dalam bentuk apapun pemberian tersebut di luar ketentuan kewajarannya itu masuk kategori gratifikasi. Suatu contoh umpamanya penghulu melakukan pernikahan atas permintaan permohonan dari masyarakat. Kemudian penghulu tersebut sudah dibiayai dari negara dalam bentuk PNBP yang diterimanya. Namun dia juga menerima pemberian dari orang yang dinikahkan. Nah, pemberian seperti ini bisa masuk kategori gratifikasi karena orang memberi karena jasa dia melakukan pernikahan. Satu sisi dia sudah dibayar dan sudah digaji untuk itu, dan tupoksinya itu, tapi dia menerima lagi itu. Itu contoh gratifikasi ini seperti itu. Bahkan kalau kita melihat kepada lingkungan madrasah kita, karena kita memiliki madrasah yang banyak, guru-guru itu juga bisa masuk kategori menerima gratifikasi manakala ada pemberian-pemberian dari orang tua siswa yang berkaitan dengan tugas fungsi guru. Suatu contoh setelah terima rapor, orang tua ngasih sesuatu. Nah, sesuatu itu pasti berkaitan dengan gurunya. Nah, jadi itu dalam pengertian gratifikasi secara luas itu bisa masuk. Tetapi dalam pengecualian gratifikasi itu umpamanya hadiah yang tidak ada keterkaitan dengan kedinasan. Kemudian diskon yang tidak ada kaitan dengan kegiatan. Contoh, kalau umpamanya kita pribadi belanja di mall, ada diskon di mall, itu bukan gratifikasi. Tetapi kalau saya umpamanya kaitan dengan kedinasan, saya Kandil memiliki penginapan umpamanya, kemudian saya nginap di Wisma Kandil, kemudian diskon karena jabatan saya. Nah, itu bisa masuk kategori gratifikasi. Jadi ada hal yang kaitan dengan kedinasan dan ada hal yang bukan kedinasan. Dan yang bukan kedinasan pun, contoh tadi melangsungkan pernikahan, tetapi kalau nilainya sudah di atas 1 juta itu sudah masuk kategori gratifikasi. Dan harus dilaporkan ke KPK. Saya kira memang ini perlu sosialisasi yang masif juga, Pak, sehingga ASN kita juga paham ya mana yang kategori gratifikasi. Jangan kemudian beralasan, saya kira karena ketidaktahuannya itu, Pak, kayak itu. Baik, Pak Khairuna, saya ke Pak Kanwil lagi. Pak, ini sudah panjang lebar dijelaskan tentang kategori gratifikasi yang masuk, yang enggak kayak gitu. Pesan-pesan apa sih, Pak, yang ingin disampaikan ke ASN, Kementerian Agama, baik yang pejabat maupun yang tidak pejabat, agar terkait Dumas ini bisa diminimalisir di Sumatera Selatan? Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan banyak yang berkenaan dengan Dumas, dengan gratifikasi. Tentuan kan sudah jelas, tugas pokok fungsi kita sudah jelas, sehingga laksanakanlah dengan baik, sehingga kita ini dalam masyarakat bukan berdasarkan keinginan yang kita inginkan, tapi berdasarkan aturan, berdasarkan regulasi. Bukankah seorang aparat, seorang sipil negara sudah diatur sedemikian rupa dengan peraturan-peraturan? Dia diangkat sebagai PNS, dia itu harus disumpah, sampai punya jabatan sudah disumpah. Lakukan itu semua. Kita sudah punya gaji, kita sudah punya jasa, disampaikan oleh Pak Inspektur. Kalau misalnya tatanan penghulu sudah ada jasa transportnya, jasa honornya, dan semuanya. Yang pejabat juga sudah ada aturan penghasilan dan semuanya, sehingga tidak ada membuat ruang untuk ada
melakukan hal-hal yang menyimpang seperti itu. apakah Baik. gratifikasi, apakah itu hadiah dan sebagainya macamnya sejenisnya. Baik, baik. Kalau sudah minimal seperti ini, insya Allah kan Allah itu akan berikan yang terbaik hambanya. Ya. Dia akan mendapatkan kesenangan kebahagiaan itu karena dia melakukan yang terbaik. Dia tidak dihantui dan segala macam. Adapun sifat-sifat yang terjadi dalam diri manusia itu karena kekayaan manusia sendiri. Itu namanya syaitan, itu namanya iblis. Itu yang harus segera kita pinggirkan. Baik. Mudah-mudahan Allah akan berkait semua. Barakallah. Amin. Baik Pak Kanwil, ini nggak terasa nih waktu sudah 30 menit ya, nggak terasa kita ngobrol gini. Saya minta closing statement deh dari Pak Khairunas ini. Seperti di KMA Dumas kita nomor 765 tahun 2018 kan sudah jelas pengelolaan Dumas dan whistleblowing itu. Ingin closing statement Pak, tentu sudah dipetakan juga klaster-klaster mana sih provinsi atau paling banyak pengaduan Dumas ini paling tidak memberikan edukasi untuk aparatur Kementerian Agama, bukan di Sumatera Selatan tapi di seluruh Indonesia yang kemudian menyaksikan tayangan ini. Silakan Pak. Ya. Terkait dengan gratifikasi ini, satu sisi ini adalah perbuatan hukum, tindak pidana korupsi. Oleh karenanya kita berharap regulasi yang sudah ada di Kementerian Agama ini betul-betul kita patuhi agar kita tidak terjebak dengan gratifikasi. Karena antara gratifikasi dan pungutan liar itu jelas itu yang berbeda, subjek yang berbeda. Kalau gratifikasi itu pemberian, yang menerimanya adalah pasif. Tetapi kalau pungli, yang menerimanya pasif, yang justru yang memungutnya adalah aktif seperti itu. Nah, kaitan dengan gratifikasi ini kena masuk kategori korupsi, maka kita berharap ini betul-betul dijadikan pedoman bagi Kementerian Agama, semua ASN Kementerian Agama untuk tidak melakukan gratifikasi. Karena ancaman hukuman bagi pelaku gratifikasi ini sangat berat. Karena gratifikasi ini masuk kategori korupsi karena menyangkut dengan perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara, menguntungkan orang pribadi atau kelompok atau korporasi. Dan sanksinya jelas. Sanksinya juga sudah jelas seperti itu. Bisa masuk kategori korupsi dan bisa masuk kategori pelanggaran disiplin PNS seperti itu. Oleh karenanya kita menghimbau kepada semua ASN Kementerian Agama, khususnya di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan, untuk tidak melakukan dan menerima gratifikasi. Dan jika sekiranya ada pemberian yang bisa kita dikategorikan gratifikasi, untuk dilaporkan ke KPK. Siap. Mekanismenya sudah ada, salurannya sudah ada, tinggal bagaimana kita lakukan, kita jalan. Sekira itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Khairunas, terima kasih Pak Kanwil sudah menyempatkan waktu menjadi narasumber di Inmas TV untuk dialog yang sangat mengedukasi, bukan hanya di jajaran ASN Kementerian Agama, tapi yang menyaksikan tayangan ini juga mendapat ilmu yang luar biasa dari Pak Khairunas. Intinya lebih hati-hati, lebih bertanggung jawab, semua ada risiko setiap perbuatan dan tingkah yang melanggar regulasi dan aturan yang sudah ada gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan pemirsa, demikianlah 30 menit tak terasa kita sudah bincang-bincang bersama narasumber kita, Inspektur Investigasi Bapak Khairunas dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Mukhlisuddin SH.MA. Sangat mengedukasi kita semua. Intinya kita ASN Kementerian Agama ada rambu-rambu yang harus kita ikuti. Silakan berbuat, harus bertanggung jawab. Itulah poin yang kita ambil tadi. Banyak kegiatan-kegiatan yang mengandung gratifikasi yang mungkin itu tidak kita sadari. Baca lagi, pedomani, ada pengelolaan Dumas juga di masing-masing satker ini juga kita kuatkan sehingga tidak semua urusan harus Jakarta turun ke sini, tapi kita bisa mengelola dengan maksimal di Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa lagi dalam tayangan talkshow di tema berikutnya Inmas TV, Jendela Informasi Kementerian Agama Sumatera Selatan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu bahwa Studio Mini Layanan Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan sudah beroperasi sejak Februari tahun 2019 ini. Beberapa narasumber tingkat nasional, regional, dan lokal sudah ikut berpartisipasi untuk memberikan pencerahan dan edukasi ke masyarakat melalui Studio Mini Inmas TV Layanan Publik ini. Oleh karena itu, saya kira ini sangat positif sekali ya. Oleh karena itu saya menginginkan agar Studio Mini Layanan Publik ini bisa
dikembangkan, bisa diperluas sampai ke Kemenak kabupaten kota. Dan bukan hanya itu, di madrasah-madrasah kita juga sudah selayaknya juga punya studio mini. Ini sangat bermanfaat sekali untuk mensosialisasikan program-program kita dan mensosialisasikan tentang beberapa kegiatan melalui audio televisi. Terima kasih.